Sidang lanjutan nomor perkara 73/Pit B/2024/PN, JMR di Pengadilan Negeri Jember tentang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukumnya yaitu Dina Aprilia SH berlangsung dengan tertib. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan hadirin mendengarkan pembacaan eksepsi dengan cermat. Adapun sebagian keberatan, eksepsi tersebut adalah ada bagian berita acara pemeriksaan kepolisian adanya dugaan penyidik merubah keterangan terdakwa dan dugaan pemalsuan paraf terdakwa pada BAP di halaman 5 nomor 22 paragraf ke-7 yang dimana pada saat ini masih ditindaklanjuti oleh pihak Paminal Polres Jember. Atas dasar tersebut penasehat hukum terdakwa menilai dakwaan jaksa penuntut umum masih bergantung kepada badan peradilan lain sehingga dakwaan dinilai prematur. Karenanya, surat dakwaan penuntut umum sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum. Aku menjelaskan bahwasanya memang banyak dakwaan dari jaksa penuntut umum ini yang dikurang-kurangi yang dimana dasarnya adalah BAP dari kepolisian. Dan juga terlihat sekali bahwa perkara ini sebenarnya perkara perdata menurut saya ya, perkara perdata yang dipaksakan untuk menjadi perkara pidana, begitu. Kira-kira optimis akan ditolak? Kalau saya, kalau melihat dari ini, insya Allah dan saya berharap bahwa hakim di Pengadilan Negeri Jember ini tidak mempunyai kepentingan apapun dengan perkara ini dan saya berharap bahwa eksepsi saya diterima. Optimis saya diterima. Poin-poin krusial yang dicatatkan dengan selaku PH. Poin-poinnya kepada jaksa penuntut umum selaku instansi yang membuat dakwaan terhadap nasib orang ya, nasib seorang harus lebih hati-hati, jangan asal baca, dicermati, masuk enggak unsur pidananya, jangan dipaksakan. Tuh. Dan untuk instansi-instansi yang lainnya, ya diharapkan menjunjung tinggi misi dan misinya sendiri-sendiri deh, sesuai dengan instansinya. Dari kacamata hukum sendiri, menurut Mbak Dina, ini layak disidangkan tidak harus Bayu Aida? Tidak layak disidangkan. Yang telah saya sampaikan tadi di dalam SSI bahwa seharusnya penuntut umum tidak mem-P21 atau berkas lengkap. Karena yang memang pada faktanya uang itu sudah dikembalikan melebihi dari tuduhan. Nah, tuduhan gitu loh. Jadi seharusnya ya lebih jernih lagi. Ini perkara apa sih gitu loh. Ini perkara apa? Apa memang ada unsur pidananya? Terus kan di situ juga tidak dijelaskan di dalam dakwaan bahwasanya unsur apa atau tindakan apa yang dilakukan Bu Ayu selaku tindak pidana itu nggak ada loh di dalam dakwaannya, tidak dijelaskan dengan rinci gitu. Berapa nominal yang didakwakan? Yang didakwakan nominalnya 20 juta. Padahal klien saya sudah mentransfer senilai 37 juta. Kok sampai lebih dari yang didakwakan? Karena awalnya itu pelapor melaporkan kepada pihak kepolisian tuh senilai 37 juta. Nah, di pertengahan berubah menjadi 20 juta. Tetapi klien saya itu kan orang yang tidak punya itikat buruk ya, maksudnya dia melihat bukti transferan dari kepolisian ditemukannya senilai 37 sesuai yang dicocokkan lagi dengan rekening koran yang dimana klien saya mencari di bank juga ternyata cocok. Jadi di mana itu haknya orang, maka kita ya harus kembalikan dong. Dan seharusnya pelapor itu jangan melaporkan 20 ya, seharusnya memang 37 uangnya gitu loh. Ternyata dakwaan beda. Alasannya yang 17 juta itu adalah uang umroh. Loh, sama saja dong. Ini perkaranya apa? Penggelapan haji dan umroh itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Gitu ya. Kenapa? Tidak bisa karena dari 27 orang ini atas nama 7 orang dan dia sudah menerima 3 koper. Terus unsur penggelapannya di mana coba? Nggak ada kan? Di sidang barusan dari pembacaan eksepsi, apa yang bisa Ibu Aida sampaikan sekarang? Saya hanya bisa berharap persidangan ini seadil-adilnya. Dan hukum di Indonesia ini, saya selama ini belum pernah bersentuhan dengan hukum. Baru hanya mendengar bagaimana hukum di Indonesia ini. Nah, tapi sekarang saya sudah menyentuh hukum di Indonesia. Ya, harapan saya jangan sampai menzalimi orang yang lemah. Jangan sampai ada hal-hal orang jahat masuk, tapi jajaran hukum ini tidak adil gitu. Harus benar-benar cermat, teliti, adil, sesuai dengan eksepsi yang pengacara saya sebutkan tadi di pengadilan.
Besar sekali harapan untuk eksepsi ini bisa dikabulkan ya, Mbak. Iya, besar sekali karena memang kenyataannya seperti itu yang terjadi. Jalannya persidangan tadi, apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya ini istilahnya kan apa namanya eksepsi ya, jadi kebenaran memang harus diungkap gitu. Kalau dia diam aja pasti merugikan terdakwa. Nah, seharusnya nggak bersalah jadi bersalah. Jadi ini memang harus diungkap. Jadi harapannya bahwa penegak hukum itu berbuat yang seadil-adilnya gitu, Bu Iya ya? betul. Iya. Insya Allah. Saya tanggapi untuk eksepsi yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum terdakwa. Penghilangan beberapa bagian dari berita acara Apa dari yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum iya. itu salah. Karena kan yang dimaksud oleh penasihat hukum mungkin pengembalian 37 juta itu. Kan yang 20 kan miliknya saksi korban, terus yang 17 itu di bawahnya yang saksi korban, dan saksi korban juga kembalikan gitu loh, sesuai yang dulu disetorkan dari saksi korban ke terdakwa. Ya, berdasarkan keterangan yang kami dapat bahwa semua jumlah uang 30 juta kan sudah dikembalikan sebelum persidangan, Pak ya? Iya. Gimana itu, Bu? Itu kan haknya dari terdakwa ya sama penasihat hukum terdakwa. Namun setelah dikembalikan setelah terdakwa dijadikan tersangka. Udah berkali-kali dari saksi korban udah menyampaikan akan dikembalikan. Akhirnya karena tidak ada mengembalikan juga, akhirnya saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi uangnya memang sudah benar dikembalikan kan, Bu ya? Setelah tahun 2023, 7 bulan telah dilaporkan. Dari tahun 2002. Ya, ada. Penekanan apakah benar ada poin yang dihilangkan dalam dakwaan? Oh, tidak ada sama sekali. Nanti kita buktikan di persidangan. Oh, gitu ya. Karena kan dari korban kan juga ada di bawahnya itu, yang atas nama korban itu, yang jamaah haji itu, yang jadi tanggung jawab korban juga. Itu pun sudah dikembalikan sama korban. Gitu ya. MMC TV mengabarkan.